Zionis laknat berdebar, tak henti-hentinya hancurkan warga Muslim Palestina. Serangan bertubi-tubi ke Al-Aqsa jelang akhir Ramadan. Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa terus berlanjut jelang akhir Ramadan. Republika.co.id. Pasukan Israel terus melakukan serangan ke Masjid Al-Aqsa. Bahkan di hari-hari akhir Ramadan, Arab News melaporkan Kamis 20 April 2023. Menteri Urusan Yerusalem Palestina Fadi Al-Hakmi mengatakan, masyarakat internasional harus mencegah eskalasi kegiatan Israel yang berbahaya di Yerusalem di tengah lonjakan kekerasan dan juga penangkapan. Seruannya itu disampaikan ketika tentara dan polisi Israel meningkatkan serangan ke Masjid Al-Aqsa 2 hari sebelum akhir Ramadan dan meningkatkan penangkapan warga Palestina di Yerusalem Timur dan tepi Barat. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa pihak berwenang Israel menangkap 13 orang pada hari Rabu subuh. Pada Rabu sore, sejumlah polisi Israel dan petugas penjaga perbatasan menyerbu halaman di Masjid Al-Aqsa. Bendera Palestina untuk kedua kalinya pada hari itu disabet. Halaman Dom. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel pertama kali menyerbu masjid pada waktu fajar, mencopot dan menyita 11 spanduk yang tergantung di pilar. Namun kegiatan awal tersebut gagal untuk menurunkan bendera Palestina, sehingga pihak berwenang Israel kembali menyerbu masjid menggunakan tangga untuk menyita bendera tersebut. Al-Habib mengutuk perkembangan yang menjadi di Yerusalem dalam beberapa pekan terakhir. Dia merujuk terutama pada serangan terhadap jemaah serta pembatasan sholat di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan dan di gereja makam suci selama Sabtu suci. Al-Hadmi mengatakan, polisi Israel secara brutal menyerang para jemaah di Masjid Al-Aqsa dan memperlakukan pembatasan masuknya para jemaah untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk masuk ke dalam masjid. Mereka juga menyerang para peserta perayaan Sabtu suci dan mencegah sejumlah besar jemaah mencapai gereja makam Kudus, katanya. Menteri tersebut juga memperingatkan bahwa rencana pemukiman yang luas sedang dipersiapkan di berbagai komite Israel. Dia merujuk pada rencana untuk menghancurkan puluhan bangunan komersial di lingkungan Wadi Al-Jos untuk mengimplementasikan apa yang disebut sebagai rencana Lembah Silikon dan membangun ratusan unit pemukiman di atas tanah Palestina di kota itu. Al-Hadmi mengatakan sekali lagi perkembangan terbaru di kota Yerusalem yang diduduki telah membuktikan tanpa keraguan bahwa pendudukan adalah penyebab konflik di kota itu dan bahwa kekerasan dan pelanggaran pemukim adalah bahan bakar konflik ini. Keamanan dan stabilitas yang diinginkan di kota ini akan tercapai jika penduduk diakhiri, ujar Al-Hamdi. Pernyataan Al-Hadmi muncul ketika Ramzi Khairi, Kepala Komite Kepresidenan Tinggi untuk menindaklanjuti urusan gereja di Palestina, meminta gereja-gereja Kristen di seluruh dunia untuk menekan pihak berwenang Israel untuk mengakhiri serangan. Khairi mengatakan bahwa polisi Israel atau pihak berwenang lainnya tidak memiliki hak-hak untuk memperlakukan pembatasan atau mencegah jemaah mempraktikkan agama mereka. Dalam pesannya, Khairi meminta gereja-gereja di seluruh dunia untuk bekerja dengan serius dan menekan pemerintah untuk melestarikan apa yang tersisa dan komunitas Kristen Palestina. Dia mengatakan bahwa umat Kristen mengalami banyak tekanan melalui pembatasan penjajahan Israel dalam menjalankan ritual keagamaan, serta serangan yang terus berulang. Pada Rabu, beberapa warga Palestina terluka parah setelah serangan tentara Israel menargetkan pintu masuk ke kamp Aqaba Jaber di sebelah selatan Yeriko. Para pemukim Israel dengan perlindungan tentara menghancurkan beberapa toko di pasar sayur tua Al-Hisbah di kota tua Hebron sebagai persiapan untuk membangun unit-unit pemukiman baru di tempat itu. Imad Hamdan, Direktur Jenderal Komite Rehabilitasi Hebron, mengatakan setidaknya ada 5 toko yang dihancurkan di daerah tersebut.
Toko-toko tersebut benar-benar ditutup dan diisolasi dari warga Palestina oleh tentara Israel selama lebih dari 25 tahun, karena penduduk dan pemilik toko dilarang memasuki atau mengakses lokasi tersebut. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.